Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Brili di channel Brilian Chandra. Bahas apa lagi channel ini kalau gak bahas yang serem-serem, bikin merinding, dan bikin bulu kuduk berdiri. Kali ini, gua bakal ngebahas urban legend yang sangat terkenal di Meksiko sana. Ya, gua akan ngebahas La Llora atau sorry kalau salah nyebut ya, nggak tahu gue nyebutnya La Llora atau La Llora atau La Llora La Llora ya, nggak tahu lainnya, nggak tahu cara bacanya guys. Jadi ya kita sebut aja La Llora, La Llora. Jadi ya kita sebut saja La Llora, lebih gampang ya. Nah, La Llora ini adalah seorang ibu-ibu yang depresi, stres, dan akhirnya membunuh kedua anaknya sendiri. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja guys, kita intro dulu. Nah, jadi di sebuah pedesaan di Meksiko ada seorang perempuan bernama Maria. Dia ini adalah perempuan yang baik hati, penyayang, pengasih, dan ya lanjutnya mikir sendiri. Nah, si Maria ini ceritanya dia lagi berangkat ke bar untuk bekerja sekaligus untuk minum-minum karena emang dia kerja di sana, dan ini di Meksiko ya, bukan di Indonesia, jadi di sana wajar, oke. Nah, setelah dia minum-minum, dia bertemu dengan temannya, dan temannya ini selalu aja mengatakan kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah. Kayak misalnya kalau kalian kumpul keluarga pasti ditanyain kapan nikah kan, ya gitu rasanya. Nah, setelah itu temannya ini menyarankan si Maria ini untuk menikahi seorang laki-laki yang kaya raya agar hidupnya aman dan tentram. Maksudnya hidupnya enak gitu ya, bisa beli Ferrari sama McLaren. McLaren lu warna apa bos? Nah kayak gitu ntar. Dan ya si Maria ini menyetujui, maksudnya mengiyakan pertanyaan itu karena ya dia kepengen juga hidup enak kan. Nah si temennya ini nawarin untuk mencari jodoh, maksudnya dia carikan jodoh untuk si Maria ini yang kaya raya di bar itu juga. Dan saat di bar itu juga Maria bertemu dengan seorang cowok yang memang kaya raya, kalungnya dari emas, ya gila kayak tajir melintir tuh orang kayaknya. Dan dia membawa mobil dan kuda, mobil apa kuda ya, lupa gue, kayaknya mobil deh, ya mobil. Nah setelah itu mereka berkenalan, mereka makin akrab, dan ya itu dah intinya mereka menikah. Nah waktu mereka menikah ini masih biasa-biasa aja lah hidupnya. Setelah si Maria ini hamil dan memiliki 2 anak, kelakuan suaminya ini makin lama makin berbeda. Dia makin menjauhi Maria, dia makin kayak jarang pulang, dia makin kayak, ya pokoknya intinya kayak nggak seneng sama Maria secara tiba-tiba gitu. Kayak ngejauhin aja gitu, kayak jarang kumpul atau segala macem gitu. Padahal di rumahnya ini si Maria ini lagi ngurusin 2 anaknya yang masih kecil-kecil, masih bocil lah ya. Intinya masih bayi dan masih balita ya, dari antara bayi sampai balita tuh Maria tuh ngurusin terus guys, dan nggak ada campur tangan suaminya saat pengurusan bayi-bayi itu. Jadi ya dia ibu banget lah. Dan akhirnya muncul sebuah rumor yang mengatakan bahwa suami si Maria, dia itu selingkuh guys. Jadi dia pernah kelihatan si Maria ini menggendong seorang perempuan lain gitu selain dia, ya kayak orang selingkuh pada umumnya lah guys, masa kalian gak tahu sih. Dan ya of course si Maria ini sakit hati banget guys, dia stres gila gitu. Dan waktu suaminya pulang, saat itu juga dia membawa seorang cewek baru gitulah, kayak perempuan baru gitu, dan mengusir Maria beserta anak-anaknya. Nah setelah dia dikeluarkan, si Maria ini diusir dari rumah, Maria ini bingung guys, mau kemana lagi, dia stres gitu karena ya suami tercintanya mengusirnya dan selingkuh dari dia gitu. Terus dia harus merawat 2 anaknya yang dari tadi rewel gitu. Mama aku mau makan, menambah stres lagi si Maria. Akhirnya si Maria ini termenung di bawah pohon. Ini pohon ya, pohon, ini air, maksudnya ini pokoknya dia di tepi danau lah, danau atau apa gitu lupa. Ini pohon, ini danau, ini pohon. Jadi ini udah tanah, pohon, ini air guys. Intinya kayak gitulah ceritanya. Di latarnya, maksudnya latarnya kayak gitu. Nah
Si Maria itu merenung di sini bersama anak-anaknya sambil memakan roti. Nah, sambil memakan roti. Dan ya, rotinya cuma ada sedikit guys, sehingga maksudnya rotinya tuh nggak cukup ya buat makan mereka bertiga. Akhirnya si anak-anak ini rewel. Kayak, ibu aku mau makan, ibu aku mau makan, ibu aku lapar, kayak gitu dah intinya dah. Akhirnya karena si Maria ini udah nggak kuat ya. Entah apa yang terbesit di pikiran Maria sampai dia gila dan tega untuk membunuh kedua anaknya dan menenggelamkannya ke dalam lautan. Maksudnya ke dalam sungai itu guys. Sampai nggak bernyawa, gila emang. Dan setelah itu Maria pun sadar dan dia mulai tambah stres guys. Emang ya orang ya gimana gitu kan, nggak tambah stres gitu, kayak ngalamin hal kayak gitu ya pasti tambah stres gitu, stres gila. Kehilangan kedua anaknya, kehilangan suaminya, kehilangan harta-hartanya dan lain-lain yang membuat dia tambah stres plus stresnya guys, gila. Dan akhirnya dia memutuskan untuk ngebun-bun dirinya sendiri dengan cara gantung diri di pohon tepi sungai itu juga. Dan semenjak itu arwahnya berkeliaran guys. Konon katanya arwahnya ini suka mencari anak-anak yang keluar malam-malam guys. Jadi kalau misalnya ada anak nih keluar malam-malam, kalau di Indonesia nih kan wewe gombel ya, kalau di Indonesia ya keluar malam-malam ntar diculik wewe gombel. Nah kalau di Meksiko sana lu keluar malam-malam ntar diculik lura. Nah ya itu dah, itu gue nggak tahu cara pengucapannya, mohon maaf banget kalau salah nih ya. Gue bukan orang Meksiko coy, lagi yang tulisannya double L, gila, lalora lah, nggak tahu lah intinya kayak gitu. Dan ya urban legend tersebut viral dan menyebar ke seluruh Meksiko. Gila, yang awalnya itu satu daerah nyebar ke seluruh Meksiko. Dan katanya sih ya, ini tuh kisah nyata guys. Ya sebenarnya itu kisah rakyat, cuman banyak yang percaya kalau ini tuh kisah nyata dan mayatnya juga berhasil dikuburkan. Tapi arwahnya yang gentayangan aja gitu dan mencari anak-anak. Konon katanya anak-anak yang ketemu sama si Neng Lora ini ya, dia tuh bakalan diambil terus dikira anaknya gitu, anakku padahal anak orang gitu. Dan akhirnya dibunuh di situ juga. Kayak dia tuh, si hantu ini tuh terobsesi untuk membunuh anak-anak. Selain dia membunuh anak-anak ya, dia bakal ngebunuh orang yang dengar suara tangisannya coy. Jadi kalau tengah malam kalian dengar suara tangisan kayak gini nih ya suaranya ya, gua kasih tahu suaranya. Nah, kalau tengah malam kalian dengar suara kayak gitu, ya hati-hati aja gitu. Setan itu ada di dekat. Serem gak sih? Gila, merinding guys. Fun fact ya, semakin suara itu menjauh, berarti setan itu semakin dekat. Tapi semakin suara itu mendekat, maka setan itu semakin jauh. Itulah teori tentang hantu Lora ini guys. Lalora ya, itulah intinya lah. Gue nggak tahu cara ngomongnya, sumpah susah banget gitu. Emang setan Meksiko ini agak lain emang. Nah intinya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ya menurut aku sih ini cerita cukup seram, cukup merinding juga. Dan katanya sih banyak orang-orang Meksiko di daerah awal cerita itu di Meksiko, tempat Meksiko pesisir ya. Dia tuh banyak banget ngelihat penampakan Lalora ini di situ guys. Jadi emang tempatnya di situ, di tempat latar cerita itu guys, di Meksiko pesisir ya. Di bagian ya gue nggak tahu di mana, gue lupa lagi, intinya di Meksiko pesisir ya. Itulah tempat awal Lalora ditemukan dan diceritakan turun temurun guys. Menurut kesaksian warga Meksiko ya, itu banyak banget yang dengar suara orang nangis tengah malam gitu. Dan hantu ini dijuluki sebagai hantu menangis. Oke, sampai situ aja dari gua kali ini dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar aku semakin semangat untuk membuat video baru yang lainnya. Yes, selamat tinggal dan bye-bye.